Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang biofisika pada materi bab 1 yaitu tentang biomekanika. Baik, kita langsung saja ke materinya langsung, yaitu yang pertama ada pengukuran. Pengertian pengukuran. Secara umum, pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satu satuan ukuran. Itu ada bagian A. Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Yang B. Pengukuran dengan satuan baku adalah satuan yang dapat diterima secara internasional. Kegunaan dari satuan baku ini untuk menyeragamkan hasil pengukuran dengan satuan besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. Kedua, pengukuran pada biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, psikologi, anatomi, dan konsep rekayasa. Ketiga, pengukuran pada makhluk hidup. Nah, untuk pengukuran pada makhluk hidup itu ada besaran badan, denyut nadi, suhu tubuh, tekanan udara, dan sinar X. B. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konsentrasi geometris. Dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya, termasuk untuk bergerak dari keadaan diam atau berakselerasi atau disebut dengan untuk terdeformasi. Hubungan gaya dengan gerak benda pada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, pada hukum Newton 1, jika penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam tetapi diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. B. Hukum Newton 2. Kecepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Ketiga, hukum Newton 3. Jika satu benda memberikan gaya terhadap kedua benda, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Lanjut. Itu materi tentang elastisitas. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah berdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastisitas, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Kedua, elastisitas pada jaring laba-laba. Jaring laba-laba terbuat dari molekul-molekul terbuat serat yang tersusun dari residu asam amino glisin pada 24%, alinin 25%, dan 33% sisinya glutamin, serisin, dan triusin. Laba-laba memiliki struktur yang terorganisir, rapi seperti kristal, memiliki ketahanan terhadap air dan kekuatan 5 kali lebih besar ketimbang baja dengan ukuran sama. Jaring laba-laba juga 2 kali lebih lentur dibandingkan serat nilon. Konsep elastisitas pada jaring laba-laba. Kuatnya serat pada jaringan laba-laba sehingga dikembangkan sebagai bahan tekstil tahan peluru, bodi mobil, penguat material komposit untuk peralatan elektronik, dan bahan pesawat terbang. Laba-laba juga sebagai inspirasi bagi penciptaan material baru yang berasal dari makhluk hidup. 4. Ayat yang berhubungan dengan laba-laba pada elastisitas. Laba-laba disebut dengan sebuah ayat Al-Quran, yaitu tentang perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah.
Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Pada bunyi surah Al-Ankabut ayat 41. D. Prinsip pesawat sederhana pada manusia. Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk mengadakan gaya. Lanjut. Itu ada jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, pada pertama itu ada tuas yang mengungkit yang ada deskripsi pada gambar, B bidang miring, C katrol, dan D poros roda. 3. Prinsip kerja sederhana pada otot. Otot dan rangka manusia. Otot dan rangka bekerja bersama-sama pada saat seseorang melakukan gerakan. Pada saat kamu melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan persendian akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh seperti gambar yang di sebelah. Konsep momentum pada makhluk hidup. Pengertian momentum. Momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung pada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat ditulis sebagai P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum atau kilogram per massa, M adalah massa benda kilogram, dan V adalah kecepatan benda M per S. 2. Penerapan momentum pada kehidupan sehari-hari. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas menuju atmosfer. Hal ini dapat dilakukan karena adanya daya dorongan dari mesin roket yang bekerja berdasarkan perubahan momentum yang diberikan oleh roket. Pada saat sedang bergerak, akan berlaku hukum kekekalan momentum. Sistem energi pada tubuh manusia. Pengertian energi. Energi adalah properti fisika dari suatu objek. Dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. 2. Energi pada tubuh manusia. Energi pertama itu ada A. Energi dapat berbentuk dari serapan karbohidrat, lemak, protein, keseimbangan cairan, dan kecukupan elektrolit berkaitan satu sama lain. B. Seluruh komponen asal energi tersebut diabsorpsikan dan selanjutnya masuk dalam proses metabolisme yang kemudian diubah menjadi energi tubuh. C. Metabolisme berubah menjadi proses kimia yang mengubah bahan makanan menjadi dua bentuk energi, yaitu energi mekanik dan energi panas. Energi pada tubuh, yaitu ada energi listrik, konduksi impuls saraf, dan kontraksi otot. Kimia, pemecahan ikatan kimia dalam makanan. Mekanik, pompa jantung yang berjalan. Bunyi, pendengaran. Panas, mempertahankan temperatur tubuh. Demam, menggigil, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari bab 1 ini. Apabila ada salah kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.